Identitas mayat dalam kresek hitam di Sopeng terungkap, ternyata Nurul Izzah korban perampokan. Mayat terbalut selimut lalu dibungkus kantong plastik sampah di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulsel teridentifikasi. Namanya Nurul Izzah, 25, warga Kampung Baru, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng. Hal itu terungkap usai tim forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel mengidentifikasi jenazah selama 2 hari terakhir. Mayat Nurul ditemukan di perkebunan jati Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng, Senin, 30 Maret 2026. Nurul anak pertama 2 bersaudara pasangan Amiruddin dan Satriani. Ia bekerja sebagai kasir di salah satu warung bakso Labesi, Kabupaten Sopeng. Nurul sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya di Polres Sopeng, 2 pekan sebelum mayatnya ditemukan dalam kresek hitam. Pantauan Tribun Timur. Di depan ruang forensik Dokpol Bidokes Polda, setelah mayat Nurul teridentifikasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga, Rabu, 1 April 2026, malam. Ruang forensik ini berlokasi di belakang RS Bayangkara, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Suasana haru menyelimuti saat peti jenazah dimasukkan dalam ambulans yang disiapkan keluarganya. Jenazah pun dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Tante sebut Nurul korban penculikan. Rosmini, 53. Tante almarhum mengatakan, Nurul korban penculikan, perampokan dan pembunuhan. Ia mengetahui itu setelah terduga pelaku yang diamankan di Mapolres Sopeng mengakui perbuatannya. Diduga korban penculikan, perampasan, pemerasan dan pembunuh, ucap Rosmini ditemui di depan ruang forensik. Rosmini menjelaskan, saat Nurul hilang pelaku sempat meminta sejumlah uang ke adik korban lewat akun TikTok. Sempat minta tebusan di akun sosmed TikTok sebesar 25 juta rupiah, kata Rosmini. Katanya kalau mau selamat transfer sampai jam 3, kalau tidak tunggu mayat kakak Anda, jelasnya. Nurul hilang pada tanggal 6 Maret 2026 sekitar pukul 11 malam saat hendak pulang dari tempat kerjanya. Yang di badannya kalung, cincin 2 sama gelang. Emas semua. Totalnya, kurang lebih 10 gram, ujar Rosmini. Yang tersisa waktu autopsi tinggal gelang manik-manik sama cincin imitasinya, imbuhnya. Selain perhiasan, motor yang dikendarai korban pulang pergi bekerja di warung bakso juga raib digadai pelaku. Begitu juga uang hasil penjualan bakso yang hendak disetor ke bank, juga raib oleh pelaku. Dibawa kabur dan digadaikan di dealer motor. Uang hasil penjualan. Kurang lebih 4 juta rupiah diambil dari korban, sebutnya.